Pemirsa, Polda Metro Jaya berencana membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Ya, sebelumnya keluarga telah melapor ke polisi dan meminta polisi mengusut kematian Sutrimo. Demi mengungkap kasus kematian Sutrimo, polisi akan segera melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Polisi menyebut kematian orang dekat Febri Ardiansyah itu dinilai janggal dan dalam kondisi tidak wajar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo maka ekshumasi akan segera dilakukan. Sebelumnya setelah menolak melaporkan kematian Sutrimo, keluarga akhirnya mendatangi Mapolresta Banyumas. Keluarga mendesak polisi mengungkap penyebab kematian kepala rumah tangga di rumah Febri Ardiansyah itu. Laporan juga disampaikan Kongres Pemuda Indonesia (KPI). KPI menilai banyak kejanggalan dari kematian Sutrimo, dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Ardiansyah ex-Jampitsus. Ia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Untuk mengungkap kematian korban, polisi sudah memeriksa 5 orang saksi serta melakukan olah TKP. Namun hingga saat ini kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febrio Adiono. Ya, ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya. Lalu siapakah Febrio Adiono? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febrio Adiono tertulis sebagai kerabat Sutrimo. Warganet pun kasak kusuk mencari sosok Febrio Adiono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Belakangan terkuak ternyata Febrio Adiono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febrio Adiono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali, bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Ardiansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga dievakuasi usai banjir besar melanda sejumlah wilayah di Filipina. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNewsroom Pagi. Anda kembali di iNewsroom Pagi. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. Ya, untuk sementara seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup demi keselamatan pengunjung. Mundur. Kebakaran di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah Bukit Watangan, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Kini luas lahan yang terdampak dari kebakaran mencapai 500 hektar. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan memadamkan api.
Ratusan tim penjinak api dari TNBTS, TNI Polri, BPBD, serta relawan masih terus berupaya memadamkan api. Sedangkan untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 3 helikopter waterbombing dan drone air. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, langsung mengecek lokasi. Emil menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran, namun juga mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Fokusnya bertambah setelah kita fokusnya adalah di Pudak Lembu, Puncak B29, ternyata di Penanjakan juga ada titik api. Lokasinya di luar dari perimeter awal ini. Nah, ini yang segera kita lakukan 2 langkah, darat maupun udara. Serangan udaranya adalah helikopter waterbombing. 3 ini akan melakukan kombinasi penanganan di sini dan juga di Penanjakan. Dan serangan daratnya ini ada tim dari Pemprov, dari BPBD, dari TNBTS ya, ini melakukan, dan juga dari Kodim dan dari Polres ini melakukan upaya di lapangan. Saat ini seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup demi keselamatan pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah membakar 520 hektar lahan. Ya, tim gabungan masih melakukan pemadaman untuk mengendalikan titik api yang berada di sejumlah kawasan. Mundur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah membakar 520 hektar lahan. Kebakaran yang berlangsung sejak Senin 3 Agustus lalu meliputi kawasan Gunung Bromo, Watu Gede di Kabupaten Probolinggo dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jantur di Kabupaten Malang. Penanganan karhut telah dilakukan melalui operasi darat dan udara. Untuk operasi darat, petugas menggunakan truk pemadam, metode manual gepiok dan sprayer. Sementara itu helikopter dikerahkan untuk mempercepat penanganan di area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memadamkan kebakaran di Gunung Bromo. Ya, Raja Juli mengimbau agar masyarakat tidak bermain api di kawasan hutan dan lahan agar tidak menimbulkan kebakaran. Dan oleh karena itu dari pemerintah kami terus berkoordinasi ya untuk menyelesaikan mengantisipasi karhutla ini. Namun saat bersamaan saya juga menghimbau kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini sangat penting ya. Jangan ada lagi yang bermain api ini secara literal main api ya, apakah itu tutup rokok atau yang lebih nakal lagi land clearing ya, terutama di luar Jawa ya. Itu masih banyak terjadi. Jadi berharap sekali lagi mohon tidak bermain api, dan saya kira pihak penegak hukum sudah komit juga menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pembakaran lahan, hutan dan lahan akan mendapatkan Kebakaran hutan dan lahan melanda 2 gunung di Pulau Jawa. Ya, di Jawa Barat, api membakar 4 hektar lahan Kawah Wadon Gunung Gede Pangrango, sementara di Jawa Timur 6 hektar lahan Gunung Watangan terbakar. Astagfirullahaladzim, kurupa-rupa jelema teh. Kebakaran lahan di atas Gunung Gede Pangrango menghanguskan 4 hektar lahan. Kobaran api membakar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana pada Jumat sore. Api bisa dipadamkan oleh sejumlah petugas dan relawan yang berada di lokasi kejadian. Meskipun telah berhasil dipadamkan, namun hingga Sabtu siang petugas gabungan TNI Polri, BPBD, rescue, relawan, dan lainnya masih disiagakan untuk melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, 1 hektar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana terbakar dan 4 hektar di area Kawah Wadon terbakar. Dan sampai sekarang kami hari ini di Sabtu siang tetap memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan secara visual kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk titik api sudah tidak terdeteksi dari hasil pengamatan melalui drone tadi pagi sampai dengan sekarang. Diduga kebakaran akibat faktor cuaca panas dan sangat minimnya curah hujan membuat rerumputan mengering.
Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ditutup sementara waktu untuk jalur pendakian, mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 11 Agustus 2026. Sementara itu, kobaran api membara di kawasan hutan Gunung Watangan, Desa Loh Jejer, Kecamatan Nawuluhan, Jember. Api terlihat menjalar dan membakar vegetasi di kawasan hutan. Sebanyak 6 hektar lahan terbakar dalam peristiwa ini. Petugas Perhutani BKPH Wuluhan bersama BPBD, TNI, polisi relawan, dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi. Namun medan terjal membuat mobil pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk naik ke atas gunung. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api kembali membesar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 5 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu kondisi cuaca terik ditambah banyaknya daun dan vegetasi kering. Karena medannya juga sulit, jalannya juga sempit, intinya pemadaman dengan manual, yaitu dengan gebyok, ranting-ranting basah di lapangan, terus sama baruk, juga membuat ilaran. Hingga kini petugas masih mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.